apa kabar sahabat Lintas Family TV? Semoga kita semua baik-baik saja. Dan mulai pada hari ini, Lintas Family TV akan memasukkan satu program monolog tentang kupas berita-berita yang sedang viral di media sosial maupun media-media cetak. Dan kali ini kami akan mengulas tentang proyek jembatan Batam Bintan. Kepentingan siapa? Tetapi sebelum kami lanjutkan dengan mengulas ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan info-info menarik. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada satu hak untuk kita saling mengingatkan tanpa mencela dan menghina, apalagi menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Pejabat yang baik adalah mereka yang menerima masukan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan publik. Karena pemerintah tanpa kritik akan membuat mereka mabuk dan tertidur dengan kekuasaan yang dimiliki, lalu terlena dengan mimpi-mimpi indah, menikmati kekuasaan tanpa batas untuk kepentingan kelompok dan golongan, dan rakyat hanya dijadikan objek atau pelengkap penderita dalam semua kebijakan. Karena sesungguhnya yang menikmati kekuasaan itu sendiri keluarga para pejabat dan golongannya. Kita harus mengingatkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Matriks Demokrasi Indonesia, sebuah forum analisa kebijakan publik di Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui wawancara 100 orang pelaku usaha menengah di Pulau Batam dan Bintan dengan pertanyaan atau kuesioner sebagai berikut. Dan hasil wawancaranya. Wawancara dilakukan menyangkut seberapa besar kepentingan pengusaha kelas menengah di Batam dan Bintan dengan rencana proyek pembangunan jembatan Batam Bintan. Dari 100 responden berupa pengusaha kelas menengah di Batam dan Bintan, kami mengajukan 3 pertanyaan. Dan hasilnya sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah infrastruktur di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang sudah siap untuk menyambut era konektivitas dengan terselenggaranya proyek jembatan Batam Bintan? Hasilnya 80% mengatakan tidak siap, 10% mengatakan sudah siap, dan 10% mengatakan tidak tahu. Pertanyaan kedua, apakah infrastruktur di Kota Batam sudah siap untuk menyambut era konektivitas Batam Bintan dengan terselenggaranya proyek pembangunan jembatan Batam Bintan? Hasilnya 90% mengatakan sudah siap, 4% mengatakan belum siap, 6% mengatakan tidak tahu. Pertanyaan yang ketiga, apakah pengusaha kelas menengah di Batam dan Bintan sangat membutuhkan konektivitas jembatan Batam Bintan? Hasilnya 70% menyatakan tidak membutuhkan, 25% menyatakan membutuhkan, dan 5% mengatakan tidak tahu. Kajian yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021 ini pada akhirnya dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran dari pengusaha kelas menengah di Batam dan Bintan yang kiranya dapat menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sedang getolnya mengupayakan terselenggaranya proyek jembatan Batam Bintan. Adapun pokok-pokok pikiran yang dimaksud adalah sebagai berikut.
Permasalahan mendasar infrastruktur di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan semestinya harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk menyambut era konektivitas. Karena faktanya, sampai saat ini kualitas jalan di Kabupaten Bintan belum siap. Terdapat gelombang dan kerusakan di mana-mana. Pengelolaan air bersih yang belum profesional dapat dibayangkan di pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pipa induk penyaluran air bersih sebesar pokok bambu. Belum lagi fasilitas listrik yang belum memadai. Sehingga akan sangat bijaksana jika Pak Gubernur mengalokasikan dana proyek jembatan Batam Bintan sebesar triliunan rupiah itu untuk pembenahan infrastruktur jalan, air, listrik di Pulau Bintan terdahulu sebelum era konektivitas atau sebelum dilaksanakannya proyek pembangunan jembatan Batam Bintan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Gubernur Kepri, harus melihat perkembangan pembenahan infrastruktur yang sedang giat dilakukan oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Haji Muhammad Rudi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, semua membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama. Batam sekarang telah siap menjadi kota modern. Artinya, kami perlu mengingatkan Pak Gubernur, mantapkan dulu infrastruktur di Pulau Bintan, jalan, air, maupun listrik, sebelum berpikir untuk konektivitas Batam Bintan. Dalam sesi wawancara dengan CNN, Pak Gubernur sudah mengakui akan dibangun waduk atau bendungan air bersih di Pulau Bintan. Yang kami sarankan, alangkah elok jika sekiranya waduk itu didahulukan sebelum proyek jembatan Batam Bintan. Para pengusaha kelas menengah di Batam dan Bintan belum membutuhkan konektivitas jembatan Batam Bintan, karena konektivitas Batam Bintan melalui jembatan akan mematikan usaha pelayaran masyarakat yang sudah dibangun secara turun-temurun. Inilah dampak penting yang harus menjadi kajian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi jika konektivitas itu dibangun dengan melibatkan pihak swasta atau model swasta, akan mengakibatkan konektivitas atau jalur perjalanan berbayar. Hal ini tentu akan menjadi satu beban tersendiri bagi masyarakat. Dalam sesi wawancara dengan CNN, Pak Gubernur dengan percaya diri mengatakan ada investor dari negara Kolombia yang sangat serius untuk berinvestasi di Kepulauan Riau jika jembatan Batam Bintan ini terrealisasi. Sedikit ketawa kami mendengarkan narasi ini. Ujuk-ujuk investor dari negara Kolombia yang akan berinvestasi di Kepulauan Riau. Maksud kami, Kolombia merupakan negara yang tidak familiar dalam dunia investasi di Indonesia dalam segi apapun. 5 top negara dengan total investasi terbesar berdasarkan rilis BKPM tahun 2020 adalah: yang pertama, Singapura dengan nilai investasi 2,1 juta US dollar. Yang kedua, Hong Kong dengan nilai investasi 1,4 juta US dollar. Yang ketiga, Belanda dengan nilai investasi 1,1 juta US dollar. Yang keempat, Jepang dengan nilai investasi 700.000 US dollar. Dan yang kelima, Cina dengan nilai investasi 600.000 US dollar. Pertanyaan kita, mengapa sampai bukannya Singapura, negara tetangga kita, yang berminat berinvestasi di Batam? Ada apa dengan ini? Dan akhirnya akan muncul pertanyaan, siapa yang akan memiliki kepentingan besar dengan proyek jembatan Batam Bintan? Kalau bukan rakyat atau pengusaha kelas menengah di Pulau Batam dan Bintan? Jawabannya cukup. Para tuan tanah yang berpuluh-puluh tahun lalu
sudah membeli tanah-tanah masyarakat dengan harga yang murah dan secara paksa. Mereka menguasai dan sudah memiliki ribuan hektar tanah di Pulau Bintan. Mereka memiliki titik-titik yang sangat vital, tanah-tanah yang strategis di Pulau Bintan. Dan apabila proyek jembatan Batang Bintan ini jadi, maka mereka akan saling berpelukan dan merangkul, lalu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah sambil bersorak. Lalu mereka mengatakan, kami akan semakin kaya raya. Jembatan jadi, harga tanah melonjak. Kaya rayalah kami.